Selamat siang saudara, inilah laporan kriminal Buser edisi Selasa 6 November 2007 dan berikut dua laporan utama hari ini. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang pembantu sering kali menjadi sasaran amarah sang majikan. Setelah setahun lebih berpisah, seorang ayah di Mampang, Jakarta Selatan akhirnya bertemu kembali dengan buah hatinya. Saya Nasiti Lestari dan saudara, inilah laporan pertama Buser hari ini. Tugas seorang pembantu rumah tangga adalah membantu, merawat, dan merapikan isi rumah. Sebaliknya di Semarang, Jawa Tengah, seorang pembantu tidak hanya bertugas layaknya pembantu umumnya, namun ia juga harus merelakan tubuhnya menjadi sasaran amarah sang majikan, hingga sekujur tubuhnya menderita luka. Bahkan, ia harus rela rambutnya digunduli. Tersangka Fang Fang, warga Senjoyo 2 Semarang, didampingi ibunya lebih banyak menutup wajah saat menjalani pemeriksaan aparat Polsek Sidodadi, Semarang. Tersangka yang sedang mengandung itu tidak membantah telah berulang kali menganiaya korban Misratik. Tersangka mengaku setiap kesalahan yang dilakukan korban akan dibalas dengan hukuman. Tidak hanya dihukum, korban pun tidak diizinkan keluar rumah, bahkan rambutnya juga menjadi sasaran amuk sang majikan. Korban yang telah 10 bulan mengabdikan diri di keluarga tersangka, akhirnya memilih kabur karena tidak kuat menahan siksaan. Mau numpang semalam saja. Wah, itu kenapa kok anunya? Alasan melarikan diri kenapa, Pak? Itu ditanyai sama Pak RT nanti. Korban Misratik yang jauh-jauh dari Wonosobo ke Semarang untuk mengadu nasib justru harus terbaring lemah di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Di bagian wajah tampak jelas bekas luka di sekitar mata. Bahkan bekas luka lebam juga menghiasi sekujur tubuh korban hingga kedua kakinya. Penyesalan selalu datang terlambat. Ungkapan ini tampaknya tidak pernah terlintas di benak tersangka yang kini mungkin baru menyesali sikapnya. Iya, betapa tidak. Sebagian besar orang akan menyambut kelahiran sang buah hati di tengah keluarga. Namun tersangka Fang Fang besar kemungkinan akan melahirkan buah hatinya di ruang tahanan polisi. Teguh Hadi Prayitno dan Kuku Ariwibowo melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Iseng kerap berujung petaka. Maksud hati bercanda dengan menggoda sepasang pemuda yang tengah berpacaran, seorang pelajar SMA di Padang, Sumatera Barat harus meregang nyawa. Korban tewas setelah menjadi sasaran amuk seorang pemuda yang diduga tersinggung dengan sikap korban. Keluarga besar Rian Hidayat tidak mampu membendung air mata saat mengantarkan sulung dari dua saudara ini menuju tempat peristirahatan terakhir. Mereka masih tidak percaya bila korban yang dikenal juara kelas di sekolahnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Rian tewas setelah menderita luka tikam di dada. Teman korban yang lolos dari amuk pemuda tak dikenal itu menyatakan insiden itu dipicu masalah sepele. Korban bersama dua temannya, Daus dan Ansel, berpapasan dengan sepasang pemuda yang sedang asik berpacaran. Dan korban menggoda mereka, namun tanpa diduga, pelaku menghampiri dan berujung dengan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Rian. Dia putar kunci Vespanya, lalu mencat teman saya itu. Korban yang tidak sempat kabur menanggung amarah sang pemuda. Pelaku langsung kabur, mengetahui korban jatuh dan tersungkur. Ada orang boncengan dengan menggunakan Vespa sama laki perempuan. Dibilanglah salah satu dari mereka bahwa asik ya, mungkin nggak terima, yang bawa Vespa balik lagi. Langsung nanya, kamu yang ngomong ya, pergerakan pakai senjata tajam karena pas Kasus ini merupakan kejadian kedua dalam sepekan terakhir. Namun hingga kini, polisi belum mendapatkan petunjuk apapun untuk mengungkap dan menangkap pelakunya. Aldian melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tersinggung karena penumpangnya diserobok, dua tukang becak di Probolinggo, Jawa Timur terlibat perkelahian menggunakan celurit. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seorang di antara mereka harus dilarikan ke rumah sakit karena luka parah. Becak asal Kanigaran, Kecamatan Mayangan, terkulai lemas di Rumah Sakit Dr. Muhammad Soleh, Probolinggo karena luka sabetan celurit di bagian pinggang dan punggungnya.
Ia terlibat perkelahian 1 lawan 1 dengan Somad, teman seprofesinya. Perkelahian itu dipicu rebutan penumpang di Jalan Mawar, Kota Probolinggo, tempat keduanya mangkal bersama tukang becak lainnya. Ahmad yang sudah lama mangkal dan belum mendapat penumpang marah ketika Somad menerima tawaran seorang penumpang. Perkelahian pun terjadi. Ahmad yang membawa sebilah celurit mencoba melukai lawannya. Karena terdesak, Somad akhirnya merebut celurit itu dan balik membacok Ahmad hingga terkapar tak sadarkan diri. Dibacokkan ini ada yang menghalangi. Mas Ampun, hiling anak bojomu, malah nggak jadi, Mas. Nggak jadi bacok. Coba nggak dilang-langi gitu. Alhamdulillah sudah lama ini. Iya. Saya tidak bawa apa-apa, tidak bawa celurit, yang bawa celurit emas. Direbut sama? Iya, direbut sama saya. Gitu. Sebelum saya mati. Sementara itu polisi berhasil menyita sebilah celurit, rantai becak dan sepeda angin sebagai barang bukti perkelahian kedua tukang becak itu. Andi Arigatur melaporkan dari Probolinggo. Seorang penjaga toko pakaian di Kompleks Ruko Borobudur, Malang, Jawa Timur ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di depan kamar mandi. Polisi menduga wanita Malang itu dihabisi orang dekatnya, mengingat tidak satupun harta korban yang hilang. Kawasan Ruko Borobudur, Kota Malang, semalam menjadi pusat perhatian. Seorang wanita penjaga toko pakaian anak ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Kasus pembunuhan ini terungkap bermula dari kecurigaan penghuni toko sebelah yang melihat ruko milik Prastia ini belum juga buka. Setelah diperiksa, ternyata Leili, wanita penjaga toko, menjadi korban pembunuhan. Ketika saya buka ini, kemudian buka pintu tengah, saya lihat barang yang banyak berjajaran depan kamar mandi dan Salah seorang teman korban pingsan setelah mengetahui teman dekatnya menjadi korban pembunuhan. Selama ini, korban dikenal sebagai penjaga toko yang pandai bergaul dan tidak memiliki musuh. Kepergiannya membuat rekannya menangis. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan barang-barang di dalam ruko yang hilang. Hanya telepon genggam milik korban yang raib. Pembunuhan ini diduga dilakukan pelaku yang sudah kenal dengan korban dengan menggunakan benda tumpul. Sementara dugaannya benda tumpul. Lukanya di mana? Belum tahu. Tapi banyak dari wajah. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah Leili, penjaga toko pakaian asal Surabaya ini dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk diotopsi. Nur Ramadan dan Eko Saktia melaporkan dari Malang, Jawa Timur.